Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat 56 sampai dan 57 yang saya berjudul Teruslah berjuang, Yesus sudah memberi kemenangan. Baik, sebelum saya membacakan firman Tuhan buat kita semua, mari kita dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kehidupan yang Kau berikan bagi kami sampai dengan pagi ini. Dan kami ucap syukur Tuhan kalau pagi ini Tuhan Engkau masih berikan kesempatan untuk kami mendengarkan firman Bapa. Berbicara bagi setiap hati kami siap untuk mendengarnya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih, sekali lagi firman Tuhan yang akan saya bacakan buat kita semua, yaitu dari 1 Korintus 15 ayat 56 dan 57. Demikian firman Tuhan, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Tuhan kita. Dosa adalah suatu tindakan yang bisa dilakukan baik oleh orang yang belum mengenal Tuhan, juga oleh orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Disadari atau tidak, dalam kehidupan kita sehari-hari, secara jujur dapat saya katakan, godaan ke arah melakukan dosa atau ke hal-hal yang membawa kita untuk melakukan dosa hampir selalu hadir dalam kehidupan kita di semua tempat dan setiap keadaan. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, di mana dikatakan di sana, sadarlah dan berjaga-jagalah, karena lawan musuh iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dalam hidup kita, firman Tuhan sampaikan agar kita perlu berjaga-jaga. Karena walaupun seseorang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, masih bisa juga jatuh dalam pencobaan atau jatuh dalam dosa. Dapat saya simpulkan bahwa tidak ada manusia di dunia ini, baik orang benar dan tidak benar, orang baik atau tidak baik, itu kebal dosa. Kita tahu dalam Alkitab ada salah satu tokoh dalam Alkitab yang kita tahu bersama, yaitu Rasul Petrus. Akhirnya jatuh dalam dosa, atau dia menyangkal Tuhan Yesus, padahal sebelumnya sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga menegur murid-muridnya waktu mereka tertidur di Taman Getsemani, di mana pada malam itu sebelum dia ditangkap, Tuhan Yesus menegur murid-muridnya agar mereka berjaga-jaga agar tidak jatuh dalam pencobaan. Tapi sebaliknya, sebagai orang percaya, kita perlu bersyukur bahwa dengan kematian Yesus di salib, maka maut atau dosa sudah tidak lagi berkuasa atas kita. Bahkan maut sudah dikalahkan oleh kebangkitannya. Dan dengan kebangkitan Yesus, hal ini membuktikan bahwa Dia hidup. Hal ini membuktikan bahwa selama ini kita bukan menyembah Allah yang mati, tapi kita menyembah Allah yang hidup.
Dan pada saat kedatangannya yang kedua kali, di awan-awan yang permai, di mana bagi setiap orang yang mati dalam keadaan kebenaran akan bangkit dengan tubuh kemuliaan, dan bagi mereka yang masih hidup akan terangkat ke surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Amin.